rekan saya, sore hari ini ada ibu-ibu yang luar biasa. Mereka ini adalah pengurus DWP dari waktu itu sampai dengan saat sekarang ini. Di sebelah kanan saya ada ibu yang luar biasa juga, namanya Bu Mino. Selamat sore Bu. Dan ada Bu, nih senyumnya oke lah ya, gitu ya. Ada Ibu Rum, selamat sore Bu. Ya, dan ada Bu Kusiti, selamat sore Bu. Iya, hari ini kita akan berbincang bagaimana mereka-mereka yang termasuk perempuan-perempuan yang ada di Kaledonia Baru yang aktif di organisasi kewanitaan, organisasi wanita maksudnya, dan mereka punya keinginan-keinginan apa di organisasi itu. Oke, kita langsung aja berbincang Bu Kusiti ya. Bu Kusiti sekarang ini di DWP ya, di pengurusan DWP memegang bidang apa? Untuk saat ini saya memegang bidang sosbud dan juga keuangan. Oke. Bu Rum? Saya di bidang pendidikan. Pendidikan. Kalau Bu Mino? Saya sosbud juga. Saya bantu Mbak Kusiti. Oke. Termasuk juga humas ya kalau saya tahu ya, yang muter-muter mana-mana ya. Iya. Oke. Bu, saya sama Bu Minus dulu. Di DWP, di organisasi ya, di organisasi perempuan yang kayak begini nih. Apa sih sebetulnya yang Ibu dapatkan dengan kita berorganisasi? Untuk semua harus harus organisasi untuk DWP kompak. Oke. Terus bersama bisa Bersama keluar, bisa punya kegiatan. Terus Ibu ngerasa ada satu hal yang Ibu dapatkan dengan organisasi untuk diri Ibu sendiri apa? saya mau orang tua. Oke. Orang tua di Pati Jompo, atau ada orang tua sendiri punya rumah, terus yang bisa ya ditilek. Oke. Ibu Menos ini adalah orang yang lahir di Kaledonia Baru. Bahasa Indonesia yang dipakai itu masih terbata-bata, tapi itu adalah keinginan dari seorang Bu Minus yang mau berkumpul dan berorganisasi dengan perempuan-perempuan di Kaledonia Baru. Oke, saya berpindah ke Bu Kusiti. Di bidang sosial budaya itu yang Ibu rancangkan untuk kegiatan di DWP itu seperti apa? Di bidang sosbud yang kami rancangkan kepedulian terhadap sesamanya. Oke. Terus saling tukar menukar pikiran. Oke. Terus kita mencari wawasan yang luas gitu untuk kebersamaan di bidang sosbud. Tadi saya tarik dari apa yang disampaikan Bu Minus dan Bu Kusiti. Salah satunya tadi ada keinginan dari Bu Minus untuk tilek orang tua kayak gitu kan. Maksudnya itu adalah mengunjungi sesepuh ya, mengunjungi sesepuh, nggak lupa sama sesepuh yang kayak gitu ya. Karena sesepuh itu adalah yang mempelopori kegiatan-kegiatan ini. Beberapa waktu yang lalu saya pun juga berbincang-bincang dengan para sesepuh yang sudah mempelopori kegiatan-kegiatan kewanitaan. Oke, Bu Rum, Ibu di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu apa kegiatannya untuk di DWP? Kegiatannya kita berolahraga, ada demo-demo masak, apa itu, mungkin juga demo masak, olahraga. Kita juga termasuk pendidikan apa ya? Ada pengajian ya, ada pengajian juga yang ada kayak gitu. Oke. Pastinya kalau kita mempunyai program itu kan berangkat dari kebutuhan anggota ya. Kebutuhan anggota itu apa? Gitu. Misalkan kayak tadi, oh kepingin olahraga, kita wadahi dengan kegiatan olahraga.
Tapi tentu saja yang namanya organisasi kan tidak hanya itu saja kita lakukan, tapi bagaimana kita sebagai perempuan-perempuan itu bisa membangun diri kita sendiri dan membangun orang lain. Benar nggak kan ya kayak begitu ya? Nah, Bu Kusiti, kalau di organisasi kita yang saat sekarang ini, di organisasi di DWP, yang Ibu dapatkan dari situ apa? Pertama yang saya dapatkan adalah ilmu. Ilmu, oke. Ilmu yang, iya, bagaimana maksudnya, mungkin bisa lebih jelas. Ilmu mungkin yang tadinya kita tidak tahu, sekarang kita tahu. Contohnya seperti kita mendapatkan ilmu dari Ibu Tantin, pengalaman-pengalaman gitu. Jadi kita menambah ilmu di situ, kita menuntut ilmu di situ. Lebih konkretnya misalkan kegiatannya apa, Bu? Apa ya? Mungkin yang kita lakukan bareng-bareng, yang itu program dari Sosbud itu adalah tadi ya, kita berkunjung ke sesepuh. Kemudian kita ada kepedulian tadi kan, ada kepedulian kepada anggota-anggota atau anggota-anggota yang sakit, anggota-anggota yang melahirkan dan lain sebagainya. Lalu di bidang pendidikan apalagi? Oh, kita bikin apa namanya, kerajinan. Lalu kita ada Zoom untuk menambah, termasuk pendidikan juga. Iya, itu untuk menambah wawasan kan pastinya. Kan tadi bilang itu kan ada ilmu ya kan, ada ilmu. Iya kan, itu ilmu yang baru harus belajar. Benar. Iya, itu kan bisa maju. Oke, iya. Selain itu tadi disampaikan bahwa ada pengen bareng-bareng. Bareng-bareng itu dalam kegiatannya itu adalah kayak misalkan ada pertemuan. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol, ketemu. Kan kita di sini tuh jarang ketemu gitu loh. Jadi di DWP itu mungkin ada arisan atau kita jadi ketemu sama teman-teman itu kan bisa tukar pikiran gitu loh. Oke. Saling silaturahmi. Silaturahmi juga. Oke, berarti kegiatan katakanlah arisan itu bisa dipakai untuk silaturahmi, kemudian tambah ilmu juga, tukar-menukar informasi. Iya. Kangen-kangenan. Kangen-kangenan. Tapi dapat duit juga dong dari situ ya kan? Kan ada arisan. Kalau cuma datang doang terus kita nggak dapat apa-apa, ya untuk apa kan gitu. Demo juga tadinya kita nggak tahu jadi tahu gitu kan, demo masak. Kita tidak bisa bikin lontong jadi bisa bikin lontong. Oke, itu manfaat yang Ibu dapatkan ya. Pastinya ibu-ibu ini juga punya kesibukan. Ya, punya kesibukan, dan peran yang paling utama sebagai seorang perempuan itu adalah bagaimana bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ya, sebelum kita keluar kan pasti di dalam dulu yang kayak gitu. Nah, kesibukan berorganisasi itu menuntut waktu, pengorbanan, baik itu pengorbanan secara kita harus kayak Bu Minus lari ke sana, ke sini dan lain sebagainya, itu pengorbanan ya. Kemudian juga terus telepon juga. Oh iya, telepon juga harus telepon. Iya kan, telepon. Terus nyamperin orang-orang ya kan, ke sini kemari. Iya. Oke. Itu. Dan yang paling penting itu bagaimana kita mengatur waktu. Ya. Dan saya lihat ibu-ibu juga, Bu Minus ada kesibukan, Bu Rum ada kesibukan, Bu Kusiti ada kesibukan. Selain berorganisasi, bagaimana cara mengatur waktunya? Mungkin Bu Kusiti? Cara mengatur waktunya ya kita harus pintar-pintar lah. Misalnya kita harus besok ada acara PBA atau gimana, kita sorenya kita sudah pikir-pikir matang. Besok datang nggak ya? Nggak, sorenya. Malamnya kita pikir. Oh iya. Dua hari dulu. Dua hari sebelumnya. Oke. Ya. Oke. Mau masak apa ya? Gitu. Mau nyiapin apa? Kita urus dulu untuk keluarga. Kita urus dulu keluarga, bagaimana suami biar kita bisa masakin suami dan lain-lain. Kita semua harus kita bisa organisasikan supaya kita bisa membagi waktu gitu. Oke. Bu Rum ada kesusahan untuk membagi waktu?
Ya enggak lah, pokoknya kita pintar-pintar membagi waktu, Bu. Oke. Bu Minus, ada kesusahan untuk membagi waktu? Ya. Tidak. Enggak ya? Suami bisa sendiri ya, Mas. Semua bisa. Jadi artinya bahwa ketika kita memutuskan untuk terlibat dalam sebuah organisasi, kita pun juga harus, tadi bahasanya ibu-ibu adalah pintar-pintar membagi waktu, ya, pintar-pintar membagi waktu, karena yang paling utama itu sebetulnya adalah dari keluarga itu dulu, ya kan, kayak gitu. Saya tanya nih Bu, mungkin nggak sih kalau misalkan dalam organisasi itu ya, dalam organisasi kita ada perbedaan pendapat? Oh itu pasti Pasti ya. ada lah. Ada ya? Ada. Oke. Bagaimana cara mengatasi itu? Ya, kita- Kalau misalkan ada perbedaan pendapat antar kita bicara misalkan antar itu. pengurus saja, gitu kan? Oh Itu ya, bagaimana? pertama kita harus saling koreksi diri ya. Oke. Terus juga kita harus saling bijaksana, sabar menghadapi semuanya. Bersabar menghadapi semua. Iya, Kayak menghadapi bersabar. badai, gitu. Bersabar menghadapi semuanya. Terus, ada lagi burung bisa namanya? Ya kita cari suara terbanyak keputusannya. Suara terbanyak, oke, suara terbanyak Bu. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat, menurut Bu Minus bagaimana? Mendapat itu Perbedaan pendapat. Kemana? Misalnya apa ya? Berbeda pendapat itu nggak sama. Misalkan Bu Minus kepinginnya ke kiri, saya kepinginnya ke kanan, kayak gitu. Beda pendapatnya. Itu jadi bagaimana? Menurut Bu Minus harus diapain? saya menurut yang bagus. yang baik, Oke. yang baik. Artinya bahwa kalau misalkan ada perbedaan, itu ada dicari penyelesaiannya atau dicari jalan keluarnya. Kalau burung itu suara terbanyak itu seperti apa? Itulah yang harus kita mengikuti suara terbanyak ya, yang kayak gitu. Sip, oke. Gini Bu, pastinya di dalam organisasi ibu tuh kita sebagai anggota menginginkan sesuatu yang lebih baik, ya, yang lebih baik. Kalau kita punya, begini maksud saya, adakah misalkan Bu Positi punya pemikiran, kita itu bukan secara pribadi ya, tapi secara keseluruhan itu menginginkan katakanlah figur seorang pemimpin yang karakternya kira-kira seperti apa? Oh, menurut saya itu kalau figur seorang pemimpin harus pertama jujur, ya. Terus bisa mengayomi semua pengurus atau temannya, kerjanya, terus bisa dipercaya, ya saling koreksi diri biar tidak terjadi kesalahpahaman. Menurut guru? Jujur, bijaksana, ya mengayomi anggota Bu. Jujur, bijaksana, mengayomi anggota. Bu Minus, kalau punya pemimpin, punya ketua, itu kepinginnya kayak apa? Kayak apa? Yang bagaimana? Yang baik. Transparan. Oke. Yang baik, jujur, Baik, jujur. Terus batuk. Terus batuk. Oke. Intinya adalah yang jujur, yang transparan. Ya, kalau baik kan relatif ya. Kalau menurut baik itu karena saya suka kasih Bu Kostiti pisang goreng, jadi saya dibilang baik kan belum tentu, karena Bu Minus belum tentu suka pisang goreng gitu kan. Baik itu relatif, tetapi yang paling utama adalah pasti dia jujur. Dan kalau tadi Bu Minus transparan, tentu saja bertanggung jawab, mengayomi semua anggotanya, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan atau kepentingan diri sendiri. Baik, semua baik. semua baik. Harapan ibu nih, harapan ibu-ibu, kalau ibu jadi pengurus, ya, kalau ibu jadi pengurus, harapan kedepannya seperti apa organisasi ini? Kedepannya ya maju ya, lebih Maju. maju, lebih kreatif, sukses.
sukses. Maju, kreatif, sukses. Burung. Maju, kompak, Maju, kompak. Oke. dan apalagi ya? Apa aja boleh ngomong di sini ya. Kalau Bu Minus, harapannya seperti apa kalau ke depan organisasi? Heeh. Sudah dibilangi. Oh, udah dibilang. Lebih baik. Lebih baik. Yang kayak gitu. Oke, pasti kompak, bagus, lebih baik, sukses katanya. Sukses, ya. Oke, Bu. Gini, ada hal gini. Setiap pemimpin itu sebetulnya yang paling efektif adalah ketika dia bisa mengoptimalkan kemampuan anggotanya. Yang kayak gitu kan. Terus kita masing-masing itu punya kemampuan yang bisa kita nilai sendiri. Yang bisa kita nilai sendiri. Dan itu adalah satu aset diri kita yang kita miliki, ya kan? Boleh saya tahu kalau Bu Kustiti itu kira-kira yang ada dalam dirinya itu apa? Aset dalam dirinya apa? Bisa diri kita gitu. Iya, diri sendiri apa? Oh, saya kayaknya sifat kasih sayangnya terhadap sesama. Oh, oke. Bagus. Itu kasih sayang terhadap sesama itu yang besar ya? Iya. Ibu pernah mengasihi sayang nggak, Ibu? Baik, kasih sayang yang besar terhadap sesama. Ada kepedulian. Kalau burung? Jujur, tanggung jawab. Burung jujur dan tanggung jawab. Oke, Bu Minus. Qu'est-ce que je peux dire? Disiplin. Oh, terserah. Nggak apa-apa. Apa Bu Minus apa? Kalau yang saya lihat sih, Bu Minus itu ada punya kepedulian yang tinggi ya. Punya kepedulian yang tinggi, kemudian punya hati yang melayani. Ya. Punya hati yang melayani, iya. Yang kayak gitu ya, benar ya. Tiga-tigaan orangnya. Dia punya hati yang melayani, nggak tega, terus berkorban. Nah, ada pengorbanan itu. Mungkin pengorbanannya tidak dinilai oleh orang-orang saat ini, iya kan? Tidak dinilai. Tapi apa yang dilakukan itu pasti dinilai dan dicatat sendiri bahwa itu sebagai satu kelebihan yang memang luar biasa. Ya, jadi sebetulnya organisasi ini kalau punya orang yang punya kasih sayang, ya kan? Terus kemudian punya orang yang punya tanggung jawab dan peduli, tanggung jawab, ya kan? Kemudian juga punya orang yang peduli seperti ini, itu sudah bisa menjadikan organisasi itu besar. Ya, karena apa? Masing-masing bisa melakukan dengan yang ada dalam dirinya itu dioptimalkan, gitu kan? Selain kasih sayang apa lagi, Bu? Ya, buat saya sifat apa ya yang saya punya, berbaik hati terhadap sesamanya. Berbaik hati. Iya, Ibu. Burung apa lagi? Apa ya? Saling membantu lah. Saling membantu. Bu Minus harus membantu untuk organisasi lebih baik. Harus membantu untuk organisasi lebih baik. Oke. Itu yang ada dalam dirinya sendiri ya, masing-masing kayak gitu. Organisasi itu kalau punya ibu-ibu kayak gini itu luar biasa loh. Bener. Bisa lebih besar karena kan orang yang punya tanggung jawab, berani melakukan segala sesuatu, dia juga akan berani menerima tanggung jawab. Ketika berani menerima tanggung jawab, dia akan punya kemampuan untuk mempertanggungjawabkan itu dan membuktikan. Kalau orang yang punya kasih sayang itu biasanya orang yang suka berbagi dan peduli dengan orang lain, ya kan? Seperti Bu Minus juga itu punya hati yang melayani. Bu, tadi Ibu juga bilang bahwa aku suka berkunjung, datengin orang-orang yang sudah tua-tua. Sebetulnya pentingnya apa sih itu buat organisasi saat sekarang itu? Kenapa itu penting? Penting sama Kalau kita ketemu orang tua dan lain sebagainya, menurut Ibu itu kan sesuatu yang sama penting. memendut. Ya, misalkan Dia sama sendiri, siapa. terus saya ke rumahnya, terus saya jemput untuk ke Iya, misalkan ada acara-acara. acara. Itu menurut Ibu penting karena apa? Karena orang tua itu nggak sendiri, bisa campur
dengan semua. Oke. Saya bisa menangkap mungkin ya Bu ya, yang ditangkap oleh Bu Minus, coba kalau Ibu bisa jelaskan itu apa? Oh, mungkin itu biar kita tidak melupakan orang tua-tua dan kita pokoknya hormat sama orang tua gitu di sini. Jadi kita tidak, itu mungkin itu yang dikatakan Mbak Minus. Menurut Ya, mungkin yang dulu orang tua tuh udah masuk di DWP ya, pelopor gitu loh. Jadinya kita tidak lupa. Oke. Bagus. Dan ingat satu hal, bahwa yang dicontohkan oleh Bu Minus itu satu hal yang bagus. Karena apa? Pada suatu ketika kita juga akan ada di posisi itu. Ya, pada suatu ketika kita juga akan ada di posisi itu. Nah, kalau hari ini kita tidak menanam sesuatu yang baik untuk kedepannya, maka kita akan menuai sesuatu yang kita tanam saat sekarang ini. Yang kayak gitu. Kalau Bu Minus katakanlah peduli, kita juga melihat beberapa orang tua yang ada di sini memang ada sendiri, ada yang di panti jompo, ada yang tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Tapi Bu Minus menyiapkan dirinya sebagai keluarga. Bu Minus menyiapkan dirinya sebagai anak. Ya, tidak semua orang punya hati seperti itu. Tapi sebetulnya yang dipikirkan oleh Bu Minus yang dilakukan sekarang ini, oleh sebagian orang bisa dikatakan, Mbak, ngapain itu? Ngapain itu? Biarin aja orang tua lah, nggak usah lah pakai organisasi, ikut berorganisasi lagi dan lain sebagainya. Orang tua sudah nggak ngerti apa-apa, biarin istirahat. Mungkin ada yang berpikir begitu, ya kan? Tapi sebetulnya Bu Minus itu sedang menanam sesuatu yang besar. Karena balik lagi, pada suatu ketika kita akan berada di posisi itu, ya, di usia itu. Nah, ketika kita ada di usia itu, apa sebetulnya yang kita dapatkan? Itu adalah tanaman kita sekarang. Benar kan ya Kim gitu? Oke. Luar biasa ya. Semoga terus melayani dengan cara seperti itu. Hati yang melayani itu adalah hati yang besar. Kita pinter seperti apapun ya, tapi kalau kita tidak punya hati, itu kalau ibaratnya seperti King Kong. Tahu King Kong kan? Nah, King Kong itu gede. King Kong itu gede. Dia kan sama seperti manusia gitu ya. Tapi dia nggak kosong ya, karena kita nggak punya apa-apa. Kan nggak punya hati. Yang punya hati itu adalah manusia. Ya, tinggal dipakai atau enggak hatinya itu. Oke. Ada yang mau disampaikan Bu Siti kira-kira? Maksud Ibu? Ya, yang kaitannya dengan organisasi, harapannya, keinginannya. Ya, harapan saya ya kita tetap menjaga kebersamaan, percaya, jujur, tanggung jawab, dan apa yang dikatakan Mbak Minus, transparan. Transparan. Oke, Bu. Mungkin kita harus menemukan ide-ide ya untuk kemajuan organisasi itu. Maksudnya tidak hanya itu aja ya, tapi harus ide-ide baru untuk maju ke depannya kayak gitu. Oke, Bu Minus sama ya. Baik, ini Bu Minus ini sama. Ada yang baik ikut aja gitu. Sama. Oke, semuanya ikut. Enggak rewel. Misalnya dikasih tugas apa? Enggak usah rewel. Dikasih tugas apa aja bagus. Kayak gitu ya. Semuanya harus kompak, bisa maju, bisa lebih baik. Oke, baik. Bisa maju, bisa kompak, bisa lebih baik, itu harapannya ke depan. Ya mudah-mudahan bisa seperti itu juga ya, ke depannya kayak gitu. Ibu masih tetap pengen aktif di organisasi kan pastinya? Insya Allah. Ya, semuanya masih tetap ingin berorganisasi dengan baik, pastinya kan kayak gitu. Dari hari ke hari, misalkan ibu ini kan sudah mengalami beberapa kali masa, ya. Pastinya harus berpikir bahwa kedepannya pengennya lebih baik dan lebih baik lagi, yang kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang pengen disampaikan? Kira-kira? Ada lagi nggak Mbak Rum? Enggak lah, apa ya? Apa aja boleh. Baiklah. Kita sudah selesai berbincang dengan ibu-ibu yang luar biasa. Tadi kita dengarkan bahwa
ada keinginan mereka untuk di organisasi ini lebih maju, lebih transparan, lebih baik lagi. Dan pastinya mereka menginginkan bahwa di dalam organisasi itu mereka bisa meningkatkan kualitas dirinya, bukan hanya dengan kegiatan yang biasa-biasa saja, tetapi itu bisa sebagai satu wadah mereka untuk mereka bisa mengaktualisasikan apa yang ada di dalam dirinya. Mereka adalah ibu-ibu pengurus DWP KJRI Numea yang sangat luar biasa di zaman ini. Terima kasih. Selamat sore. Salam. Dadah.